Selamat malam, kembali kita berjumpa di 1 jam lebih dekat bersama seseorang. Saya sudah berada di depan rumah seseorang. Ini kalau gambarannya nih, ini gambarannya di sini di terasanya dingin, masih cukup banyak pohon-pohon, rumahnya juga enak, bunga-bunga anggreknya bagus. Saya langsung ingin ketemu dengan seseorang yang saya yakin Anda sudah kenal baik. Assalamualaikum. Mbak Yeni, assalamualaikum. Kenal kan? Sampai Gimana, juga Mbak? akhirnya kesini Sampai juga. Mbak masih tinggal di sini? ya. Ya, karena ini kan rumah keluarga besar kita. Jadi mama, kita nemenin mama. Oh, jadi masih suka tinggal di sini. Mbak, ini Iya. kalau boleh ada gambaran nih Mbak, ruangan ini, ruang tamu ini punya sejarah tersendiri Jadi gini nggak? Mbak Indi, dulu kalau misalnya ketika almarhum bapak masih ada, beliau tuh nerima tamu di sini. Suka Di nerima kursi-kursi tamu. ini? Di kursi ini beliau menerima tamu. Jadi ya kenangannya banyak sekali. Terus kemudian kadang-kadang beliau tuh sukanya tidur di bawah. Di sini, di ruangan ini? Di sebelah Jadi, mana Mbak terus posisinya? kursinya ini kita geser semua, beliau di bawah di sini. Kenapa memilih tidur di bawah di sini? Di Mungkin karpet atau di kebiasaan- kasur di di sini? karpet, tapi karpet? kita kasih alas lagi kadang-kadang gitu ya. Kenapa? Karena banyak Mungkin tamu. lebih enak kali ya buat beliau karena kebiasaan dulu di pesantren, waktu beliau juga belajar di Timur Tengah. Jadi terus lebih senang di bawah kadang-kadang. Jadi tamunya juga ikut di bawah. Apalagi ini udaranya masih dingin dan Betul, sejuk banget. Ini betul. dibuka gini aja gitu pintunya. Iya, iya. Mbak, boleh keliling lagi nggak? Tamunya siapa aja boleh datang biasanya gitu. Oh gitu. Terus Iya. terus. Jadi di bagian sini ya, bukan di Iya. bagian sini karena ini Bukan. kalau saya lihat nih ada nyambung ya, ada semacam nyambungnya, 2 ruang betul, tamu. Betul. Biasanya tuh di sini yang misalnya yang ikut bertamu gitu suka teman-temannya ada yang di sini gitu. Emang ini ya Mbak ya, apa ini saya boleh betulkan Gimana? sebentar ya? Oh. Ini jatuh. Nah, Oh, maaf ya Mbak ya. iya. Maaf ya Mbak ya. Nah, memang kita lanjutin. Nah, memang setiap hari tuh Mbak, tamu dari jam berapa sampai jam berapa yang datang ke Ke rumah itu dibuka mulai dari subuh itu sudah buka dan ya terus ya anytime ya, Sampai maksudnya malam? ya sampai malam. Ya kalau orang mau datang ya kita terima namanya tamu. Luar biasa lelah berarti ya? Ya almarhum. lumayan. Almarhum memang dari pukul 5 pagi itu sudah open house lah istilahnya Gitu. begitu. Dan Iya. itu istilahnya udah ngantri atau enggak tuh masyarakat? Ya, dari ya berbagai seperti daerah? itu. Seperti itu. Dari mana aja mereka datang tanpa pemberitahuan terus kemudian bertamu gitu. Ini Iya. Mbak banyak banget ya foto-foto. Ini Iya. foto tahun Ini- kapan nih Mbak? Ini tahun 2000, Mbak. 2000. Tahun 2000. Bagus Iya. banget yang foto. Ini siapa? Siapa ini ya? Tanda tangan Iskandar. November siapa- 2000. Oh ya betul ya iya, tanggalnya siapa November Iskandar 2000. gitu. Iya. Mbak, rumah Jadi- ini pastinya banyak kenangan sekali. Banyak sekali kenangannya. Di sini biasanya ibu saya nerima tamu. Oh, di sini. Jadi Ibu. ada ruangannya sendiri. Kemudian ini foto pernikahan kakak saya Nah. pertama kali ini tahun 99. Fotonya pernikahan Mbak Yeni mana? Di dalam belum digantung Belum ada karena ya? masih terakhir gitu. Oke, Jadi terus. kemudian di sini ini ibu saya memajang semua foto cucu-cucu itu semua dipajang di sini. Ini sampai banyak Terus, banget di sini ya. Iya, ini waktu ini pernikahan ini Pernikahan pernikahan siapa? ibu saya dengan bapak, tapi bapaknya nggak ada. Oh. Jadi diwakili oleh mbah saya, bapaknya masih di Irak waktu itu. Oh gitu loh. Iya. Jadi Tapi ini mirip Mbak Yeni loh yang oh iya, Bener nggak? ibu Bener saya, iya. Jadi Ini cucu, ada berapa cucu? nah ini foto. Ini siapa? Ini ketika Iya. Gus Dur dan Ini Ibu Gus Dur Nuria. muda nih. Betul. Ini Ibu Sinta juga agak berubah ya? Agak berubah ya. Agak berbeda ya? Iya. Iya. Ini foto bersejarah sekali. Betul. Takut jatuh Mbak, ini Nggak, terbuat dari nggak keramik. apa-apa, iya. Ini emang Ibu sengaja menyimpan semuanya Menyimpan di sini ya, Mbak semua ya? kenangannya di sini. Kemudian ada Terus ruangan apalagi? bersejarah. Oh, Awas Mbak, bersejarah ini apa lagi hati-hati. nih? Ini di sini ruang kerja Bapak cuma jarang di sini Boleh lihat Bapaknya. Boleh. Tapi udah berantakan ya Mbak ini. Gak apa-apa. Tapi jarang dipakai beliau, cuma kita tempat kita nyimpen buku-buku beliau, kita simpan semua di Dulu sini. itu Juga Gus Dur di kenang-kenangan sini? macam-macam. bekerjanya. Bekerja lebih banyak di kantor dan kalau di rumah lebih banyak di ruang tamu. Kalau di sini digunakan sebagai Kadang-kadang ketika menjelang beliau akan wafat itu
di sini ada kasur, kita taruh kasur dan beliau sering tidur di sini juga gitu. Kadang kalau nggak di kamar di sini. Ini mejanya ini. Iya, meja Bapak. Iya, banyak sekali koleksi-koleksi. Aku tertarik dengan ini. Ini Iya. ini album nih. Ini album foto dulu, iya. Ada album Bandung foto. 24 tahun 2000. Ini kebetulan pada waktu beliau masih menjadi presiden. Jadi yang ngumpulin ini dari dokumentasi istana. Dari dokumentasi istana. Makanya jadi rapi semua sebetulnya. Kunjungan kerja ke Afrika Selatan, Meksiko, Kuba, Jepang, Afrika, Cirebon, Ciamis, Jawa Barat, Australia. Wow, luar biasa. Iya Mbak Indi. Jadi berapa semuanya banyak, ini kita kan lagi mau susun ulang semuanya. Sehingga ya memori tentang beliau tetap hidup di rumah ini. Kita pengennya begitu. Terasa banget ya Mbak ya, kalau ruangan ini, seluruh rumah ini sangat kental dengan nuansa beliau. Betul. Ini foto-foto wisuda anak-anak. Yang ini, yang ini dilewat nih. Iya, itu sih. Harvard University, tahun berapa nih Mbak? Di tahun 2003 Mbak. Iya. Zanuba Arifah Hafsoh Rahman Wahid. Waduh, gimana tuh pas terima Harvard University, gimana tuh rasanya? Ya biasa aja lah, sama tapi lah. seneng pasti kan? Senang. Luar biasa, Harvard gitu loh. Iya, ini foto wisuda semua, itu kakak saya, kemudian saya, adik saya, yang paling kecil Inaya. Ini salam cinta dari Kamuning. Jadi ini ada yang ngasih ada yang kasih kenang-kenangan lah untuk orang tua saya. Kemudian dibuatkan sketsa semacam itu. Mbak, dulu kan tinggal di sini nih. Iya. Kalau sekarang kan Mbak sudah berkeluarga di sini. Sudah berkeluarga. Sering kesini Mbak. Sering banget ya kalau tempat mama, apalagi dalam seminggu tuh bisa berapa hari gitu. Iya. Sama si kecil? Akhir minggu, iya. Sama Mas Faris juga? Sama Mas Faris juga, iya. Seru banget. Karena kasihan ibu saya kalau sendirian ya. Iya. Nih Mbak, ada foto. Betul. Ada Mbak Yeni, ada Gus Dur, ada Paus. Ini tahun berapa Mbak? Ingat? Ini tahun, kalau nggak tahun 99 2000 mungkin ya. Pokoknya sekitar tahun segitu-gitu deh. Orang saya masih kurus soalnya Mbak Indi. Iya. Penekanannya itu ya. Betul. Assalamualaikum. Ini Mbak, jadi rumahnya kita pinjam dulu nih Mbak. Iya, nggak apa-apa. Boleh ya? Sampai dibongkar habis nih tuh. Iya. Dilihat dari luar kayaknya memang enak ya Mbak, dingin ya di sini ya. Saya sih ingin dapat gambaran waktu itu zamannya Gus Dur masih ada gitu kan. Katanya Mbak Yeni suka membacakan koran untuk beliau. Tadi di ruangan yang mana tuh? Kalau misalnya membacakan koran pagi-pagi. Di mana aja, di depan bisa, di mobil bisa, di pesawat bisa, di mana aja, di kamar bisa. Jadi di mana beliau sedang berada. Jadi kalau pas beliau lagi duduk di sini ya, kadang kalau minta dibacain sesuatu ya di situ. Tapi seringnya memang di ruang depan. Sering di ruang depan. Ini foto apa nih Mbak? Ini pada waktu itu acara antar agama mungkin ya, saya lupa ya. Karena begitu banyak sekali kenangan-kenangan dengan beliau ya. Zamannya itu kan Mbak Yeni selalu ikut ke sana ke sini, sibuk luar biasa. Kita tahu Gus Dur itu kegiatannya luar biasa kan. Artinya Mbak Yeni juga ikut sibuk juga kan. Betul. Kurang istirahat, cuma ya itulah. Gus Dur kan secara fisik sebetulnya tidak sempurna. Tetapi secara stamina Mbak Endi, yang namanya orang yang fisiknya sempurna itu jauh kalah dengan Gus Dur. Kita aja keteteran semua, saya keteteran sekali. Padahal usia jauh banget ya. Padahal usia jauh, udah masih muda, terus seharusnya stamina-nya lebih tinggi. Enggak. Mbak, itu kan kalau pertemuan dengan ini, dengan itu, kepala keluarga, segala macam itu kan ya ada rasa bosannya, ada jenuhnya juga. Mbak ini ngapain? Saya biasanya sih ya dengerin, tapi kalau kadang-kadang yang namanya pembicaraan-pembicaraan resmi itu sudah dibahas sebelumnya kan antar menteri. Kita sudah tahu isu yang akan dibahas dan kemudian pertemuan antar kepala negara itu sekedar seremonial saja gitu ya. Nah, jadi saya sudah tahu materinya kira-kira begini nih, udah tahu isinya. Kadang bosen gitu karena bahasanya ya biasalah bertele-tele, bahasa-bahasa baku, bahasa formal. Saya suka gambar akhirnya. Ngegambar pakai bolpen atau apa aja yang ada di situ, apa yang di tas, ada pensil, ada pulpen, ada spidol, apa yang ketemunya deh. Nggak bawa ya sekarang ya? Pengen lihat. Iya, saya sempat sketch Bill Clinton, Hugo Chavez. Kalau yang ini? Ini Ratu Beatrix.
Beatrice ya, Beatrice. Aha. Iya. Bisa dibilang dari Mbak Yeni Belanda. sudah ketemu dengan cukup banyak kepala keluarga Kepala negara, kepala negara. kepala negara dan kepala pemerintahan banyak, Mbak. Banyak Banyak, Mbak banget. Indi. Iya. Iya, dan berkesan, banyak yang berkesan sekali gitu ya. Ya itu memperkaya ini ya, memperkaya pengalaman-pengalaman kami. Tapi apa namanya, juga melihat banyak negara, cuma nggak sempat lihat macam-macam, Mbak Indi. Ya ampun, ini ada yang habis belanja. Belanja aku, lihat dong, lihat dong. Aduh, perempuan kalau udah ngumpul belanja ya, mohon Sepatu maaf. nggak banyak sih, cuma 12. Modelnya sama semua, tapi warnanya macam-macam gitu. Biasa pesenan. Pesanan siapa? Berat banget. Pesanan siapa? Aduh, ini kan ratu dansa, ratu sepatu. Aduh, banyak banget. Aku taruh sini dulu ya, saya kram nih soalnya berat banget nih belanjaannya. Emang gini ya? Ini Ini teman tukang belanja ya Mbak Ini ya? sahabat saya, Ya, dulu gitulah. sebelum punya anak. Dulu, sekarang udah insaf sih. Jadi sekarang saya juga udah insaf ikut-ikutan gitu. Cuma ini tadi ya kloter terakhir gitu belanjaan. Ini soal belanja, kita akan bongkar lagi sesaat lagi. Ya ampun, ini belanjaannya sampai. Tadi ada bagian foto yang toel-toelan. Kenapa tuh tadi pas ada foto terus toel-toelan? Apa sih? Kenapa sih? Yang tadi, foto yang tadi berdua. Oh, waktu udah nikah. Kenapa toel-toelan? Masih Gitu-gitu. kurus gitu loh, kurus banget. Kenapa? Apa makna toelan itu apa? Love of her life gitu. Oh, gitu ya. Itu kan kisah cintanya asik banget kan, Ah. pendek tapi langsung Jadi gitu. gitu. Saya lagi mudik ke sini aja sampai kaget gitu karena ternyata baru kenalan terus udah gitu mudik lagi udah ada tanggalnya. Itu kaget ya? Kaget ya? Iya sih, soalnya kayaknya memang udah siap gitu. Langsung klop ya. Udah Saya kenalin juga sama Curhat, curhat apa aja sih? Waktu itu tuh pas curhat-curhatan gitu intinya seperti biasa lah anak muda gitu kan. Kalau lagi in love gitu kan terus pingin dianalisa kan sama temennya gitu, jadi Cocok nggak? Faris diajak ke rumah terus udah gitu ngobrol terus udah gitu kita di dapur gitu ngerumpi gimana menurutmu gitu. Tinggi banget bagus kok ini agak pendiam ya gitu tapi update selalu dong. Jadi kan selama ini kan Mbak Yeni itu sibuk luar biasa kan nemenin Iya. Gus Dur ke sono sini. Iya. Aku sempat nanya kapan pacarannya gitu kan. Tapi Pacaran di ternyata- rumah sakit sambil nungguin bapak. Jadi itu mungkin juga yang meluluhkan hati saya karena Mas Faris tuh sering banget ke rumah sakit. Saya ada atau nggak ada, dia bahkan ke sana. Terus mijetin kakinya bapak lah, ya gitu-gitulah. Pokoknya perhatian banget. Jadi ya udah, inilah he's the one jadinya. Makin mantep setelah itu. Makin mantap. Dan itu disebutin ya ke Mbak Kendar, he's the one. Iya kayaknya kalau ngelihat perkembangannya yang pesat banget gitu terus udah mantep ya dalam beberapa bulan gitu Berapa kayaknya bulan? langsung yang dilihat semua yang positif yang baik banget gitu. Itu kan hal yang luar Sekarang biasa baru kan. ketahuan ya, Sekarang baru ketahuan tapi nggak bisa ditukar tambah dan nggak bisa juga dapat refund. Jadi ya udah. Nggak kayaknya ini pasangan yang memang udah pas gitu. Kalau Iya. nunggu lama-lama ntar busuk ya. Soalnya udah mateng gitu. Tapi kalau soal sepatu tuker tambah nggak? Dia sukaannya Mbak Yeni sepatu yang kayak gimana tuh Mbak? Jadi sebelum punya anak sih yang tinggi tuh paling sedikit segini gitu. Segini tuh berapa ya? Segini 10 tuh senti kira-kira gitu ya? 12 cm gitu. Kalau nggak 12 cm dia bilang, ini mah apa, heel-nya nggak kerasa gitu. Terus udah gitu kalau beli itu pertama dia suka ngeritik gitu katanya, lu tuh ya kalau beli tuh mesti ya modelnya sama semua tapi warnanya aja yang beda. Padahal ternyata sama juga nasibnya memang begitu gitu ya. Jadi kalau kita saling mengkritik gitu akhirnya ya nggak EGP aja gitu. Emang gue pikirin orang sama-sama penderita gitu ya. Ini sempat ada yang sampai sepatu ketinggalan minta dibawain dan yang hafal justru Mbak Kendar ya. Iya pernah. Itu sepatunya gitu ya? ceritanya lagi biasa kan Yani selalu sibuk banget gitu. Terus dari satu kota harus terbang ke kota lain tapi kan transitnya harus di Jakarta gitu. Ternyata butuh sepatu tambahan karena yang dia sukain banget gitu ada
trouble sedikit gitu. Terus minta pembantu untuk nyiapin sepatu kan. Terus udah disiapin lah sepatunya gitu. Diambil katanya minta yang oranye, tapi diambilinya yang datar banget, yang rata, flats gitu. Terus saya pas lagi ke situ, Dan itu lagi di Mbak Yeni apartemen, Wahid banget. terus saya bilang, Mbak, itu apaan? Ini buat non Yeni sepatunya, katanya tadi perlu yang oranye. Aduh, jangan yang itu mah nggak ada haknya. Coba lihat. Nah, yang ini yang segini gitu. Masa segini non? Ya iya itu. Terus dia langsung bilang, aduh, thank you banget ya. Memang itu yang gue maksudkan. sampai gini banget ya, sampai curhat-curhat waktu pacaran juga semuanya ke Mbak Kendar gitu ya. Curhat Iya. apa lagi? Apa ya? Apa ya, soal berat badan kita ya, Iya, kadang-kadang terutama kita itu itu. gampang naik turun tapi sebenarnya cuek gitu. Terus kita Walaupun gemuk tapi merasa langsing ya. apa kita ngomong, kayaknya kita makan terus ya gemuk-gemuk, tapi itu cuman di bibir aja. Jadi sebenarnya kita ngerasa nyaman aja, nggak apa-apa gitu ya. Sampai kita saling manggil waktu itu pakai nama kayak nama samaran gitu. Kalau kita harus punya nama samaran apa ya? Ini aja deh, gemuk empuk aja gitu. Kalau orang biasanya kan pakai nama samaran yang gimana gitu ya. Kalau ini gemuk empuk gitu. Luar biasa, tapi zamannya masih sibuk gitu Mbak. Iya. Ada waktu Mbak Yeni untuk jalan bareng belanja tetap harus ya, walaupun sedang sibuk mendampingi Gus Dur. Saya sama Kendar ini temenan udah lama ya, dan kita itu ketemu juga lucu ya. Kita ketemu sebenarnya kita saingan. Kendar dulu kerja di TV Australia, saya kerja di koran Australia. Sebetulnya kita adalah saingan, tapi kemudian malah temenan, malah sahabatan gitu. Soalnya saya kan nggak suka kompetisi gitu, Iya. jadi dia jatuh hati. Gitu. Ada Ibu. Assalamualaikum Ibu. Malam. Ibu, apa kabar? Aduh, Mbak Kendra. Lagi mudik nih Bu. Bu. Kita akan ngobrol ya dengan Ibu ya. Tapi Saya harus gimana nih? ini nih Ibu di sebelah mana nih? Ibu di sini aja ya. Oke, Begini? Ibu di situ aja dulu. Madepnya juga begini. Nah, sambil mempersiapkan Ibu, kita jeda dulu Ibu. Kami Oke. kembali sesaat lagi. Foto-foto yang begitu bersejarah ya. Iya, Mbak. Dan membuat sedih kalau ingat. Sedih. Ibu tadi sudah menggendong Maika. Iya. Sekarang Maika digotong dulu ke belakang karena Karena nangis. nanti Karena kita mesti minta ganti ininya dulu, popoknya dulu. nanti kita minta Maika kalau udah selesai Iya, masuk boleh. lagi ya. Iya. Tapi di ujung telepon ada nih Mbak, seseorang yang ingin menyapa Mbak Yeni. Oh ya, baik. Silahkan, halo. Halo, Silahkan langsung berbincang dengan Mbak Yeni. Halo, halo, iya, silakan langsung menyapa Mbak Yeni. halo Mbak Yeni, apa kabar Mbak Yeni? Baik, Pak. Baik. Dino Jalal. Oh, ya ampun Din, how are you? Dino, apa kabar? Baik, What baik. a surprise. Selamat ya, udah punya putra baru dan keluarga baru dan semuanya serba baru. So, kita bangga sekali melihat perkembangan kehidupan Yeni. Makasih banyak Din. Selamat juga buat kamu Mas Dino. membawa. Iya, halo Din. Masih Ya, selamat ya buat Dino, sudah ini sekarang menjadi orang terdepan bagi bangsa Indonesia bertugas di Amerika Serikat. Sukses selalu buat Dino. Nih. terima kasih. Nih. Status tetap pegawai negeri. Mas Dino, ini saya ingin Ya. cerita pada saat Mbak Yeni masih sempat menjadi staf khusus ya, Iya. Pak SB. Ini ada cerita khusus kabarnya pernah hampir ketinggalan pesawat atau apa gitu Mas Dino? Oh, iya. Memang telah ketinggalan. Oh gitu, Jadi cerita waktu dong itu, Mas, cerita dong. Presiden naik pesawat dan ke Guilin dan saya terlambat di konvoy presiden, tapi alhamdulillah ada 3 orang lagi, 2 dari DPR dan 1 adalah Yeni Wahid. Dan terkalang kabut karena kita harus cari mobil dan untuk mengejar konvoy presiden sampai airport, dan begitu nyampe di airport ternyata pesawat sudah berangkat pas di depan hidung mata lagi. Oke, Mas Dino, bocoran dong, kenapa bisa sampai terlambat?
Kalau saya waktu itu karena harus ke kamar kecil, kalau yang lain nggak tahu. Kalau Yeni mungkin lagi shopping kali, saya nggak tahu. tuh. Kalau saya karena ngikutin Dino kali, nungguin di luar kamar kecil. Gara-gara shopping Tapi lagi. pengalaman yang baik antri. karena dengan itu kita harus naik mobil menyusul presiden selama 6 atau 8 jam dan melihat ke kota Cina dari bawah. Jadi memang agak beda kalau melihat dari pesawat dari atas. Jadi pengalaman. Oke Mas Dino, terima kasih sudah bergabung Ya, bersama kami di 1 jam lebih dekat. Makasih ya Din, Terima kasih, salam sukses buat selalu Rosa. untuk Yeni dan keluarga. Salam untuk suami. Salam Din buat Rosa juga. Ibu soal nama ini kan namanya Mbak Yeni kan Zanuba Harifah Hafsoh. Nggak ada Yeni-Yeninya sama sekali Ibu. Iya, Dari mana betul. itu Bu? Karena waktu itu kita kan namanya Zanuba itu panggilannya apa ya gitu ya. Terus kita ngomong-ngomongin sama ibu saya, panggilannya siapa? Zanu. Enggak suka aku kata ibu saya gitu. Lalu siapa? Yeni. Oh ya deh Yeni aja katanya gitu, katanya ibunya jadi ibu saya jadi neneknya. Ya udah akhirnya dipanggilnya Yeni. Kabarnya waktu melahirkan Mbak Yeni ini mudah atau gimana Bu? Ada kisah tersendiri kan? Iya keluar sendiri. Nggak sabar ingin lihat dunia. nggak sabar. Gimana waktu itu kan Gus Dur masih ada ya Ibu dan Oh, iya. kemudian gimana gitu? Ya waktu itu saya kok merasa seperti mau melahirkan. Waktu itu bapak masih tidur, saya bangunkan. Terus sudah saya bangunkan, terus tolong dong perlaknya dipasang, saya bilang gitu. Saya bilang, mau melahirkan ya? Enggak, saya bilang gitu. Terus bapak duduk di pinggir tempat tidur, terus tangannya itu ke belakang saya gitu. Kok bapak kok merasa ya? Loh kok sudah, kepalanya sudah di sini katanya gitu. Terus bapak lari ke pesantren, minta tolong anak santri menjemput bidan gitu. Terus bapak pulang sampai di rumah, loh kok kepalanya sudah kelihatan katanya gitu. Akhirnya lari ke tetangga depan, terus lari ke rumah. Kemudian budinya bapak itu disuruh ke rumah sama anaknya. Bu, ibu cepat-cepat ke tempatnya Dinur katanya. Dinur mau melahirkan. Ibunya nggak mau nanti aja. Loh, Nampi Dinur tuh nggak ada temennya katanya gitu. Akhirnya ibunya datang kan. Ibunya datang sudah keluar bayinya. Ibu Di tidak Jombang dibantu ini. siapa-siapa? Di Jombang. Enggak, siapa? Jadi saya melahirkan mudah murah ya. Nggak pakai bidan, nggak ke rumah sakit, Nggak mudah, sesar. gampang. Iya. Mudah meriah ya nungguin airnya banyak jadinya Terus akhirnya heboh. itu kan dibalik. Terus bapak tadi setelah melihat bahwa kepalanya sudah kelihatan kan lari ke jalan. Di jalan itu ada orang naik sepeda motor, dihentikan. Pak berhenti, saya pinjam sepeda motornya untuk jemput bidan. Bapak nunggu di rumah saya gitu. Makanya bapak naik sepeda motor, jemput bidannya, dibawa ke rumah, sudah keluar. Gitu. Jadi bidan nggak ngapa-ngapain tuh, Ya. karena Mbak Yeninya udah keluar gitu bayinya, keluar sendiri. Keluar sendiri Saya sama makanya. dimarahin bidannya, jangan begitu kalau melahirkan. Loh, emang mau kemauan saya seperti ini? Ibu zamannya Mbak Yeni jadi wartawan ini kemana sampai ke Timor Leste dan sempat ditawan. Iya, bukan ditawan. Sempat ditahan sebentar ya. Sebagai ibu deg-degan dong Bu. Oh iya. Waktu itu saya berada di Mesir dengan bapak dan semuanya karena kita mau waktu itu Pak Kures yang menjadi dubes di sana. Kemudian kita mau umroh gitu dari sana. Gitu. Tertahan bukan ditahan. Iya, Tertahan di mana di Timur Leste kan susah. Keluar masuk agak susah gitu. Katanya namanya mirip seorang aktivis Iya. Yeni. Yeni Rosa. Oh Yeni Rosa Damayanti. Damayanti. Iya. Keliru itu. Disangka Yeni Rosa Damayanti, kemudian ditahan. Akhirnya sama Pak Tri ya kalau nggak salah ya. Pak Tri. Sri Sutrisno waktu itu masih ini terus dimarahin. Kamu jangan sembarangan ya. Ini putranya Gus Dur. Gitu. Terus dan kemudian langsung. Dilepas ya. Padahal saya nggak ini waktu jadi Santai wartawan aja ya. nggak mau ketahuan kalau anaknya Gus Dur. Kenapa nggak mau? Hah? Nggak mau ketahuan anaknya Gus Dur kenapa? Iya karena saya ingin kerja profesional aja. Jadi jangan karena apa namanya Kan nanti itu merupakan sebuah keuntungan sebetulnya ya.
Kalau di Tapi lapangan. justru Gus Dur sendiri nggak ingin mendidik anak-anaknya untuk mandiri dan bekerja secara dengan profesinya secara profesional. Jadi misalnya dulu saya mau wawancara Gus Dur, wawancara Bapak, saya harus antri seperti wartawan lainnya, Mbak. Padahal Mbak Saya harus bikin surat juga, iya Oh. gitu. Jadi itu cara beliau mendidik kita agar bisa bekerja secara profesional, tidak mengandalkan nama orang tua, tidak mengandalkan fasilitas orang tua. Itu berlaku untuk semua anak. Berlaku buat semua dan buat saya itu Tidak hanya anak justru loh, Mbak. adalah Saya juga sebagai istrinya juga waktu saya juga wartawan. Aha. Waktu saya harus wawancara sehari dengan itu topiknya sehari dengan mertua sama aja seperti itu, harus secara resmi minta segala macamnya itu ya seperti itu, nggak ada pakai nama bapak sebagai anak sebagai apa, enggak. Aha. Oke, dan saya ingin dengar juga cerita dari saudara-saudara yang lain seberapa tegasnya Bapak gitu ya. Iya. Dari Mbak ini kan, nah ini nih. Asalnya mau ngagetin apa? Ngagetin apa? Apa kabar? Yentul. Aduh, Tuh itu yang- Mbak Yentul katanya. Kenapa dipanggil Mbak Yentul? Itu nama kesayangan. Nama kesayangan? Oh, Kenapa? Panggilan Emang kesayangan. kabarnya Panggilan ujung adikku yang imut-imut belakangnya tapi pakai amit-amit ul-ul juga. gitu ya? Belakangnya pakai ul-ul gitu. Iya. Ini Inul namanya, panggilan Inul. kesayangannya, bukan Daratista tapi. Sebelum ada Inul yang asli. Jadi kan dari awal nih, Mbak Lisa dipanggilnya Lisul. Lisul, Mbak Yeni Yentul. Yentul. Kemudian Mbak Anita Nitul. Ini Inul. Ini Inul. Coba ngebor. Ayo ngebor. Kita ngebor. Kami kembali saat lagi. وجها بالمهر المذكور حالا الفاتحة. I finally found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? Foto pernikahan dan hasilnya adalah ini. Maika lagi asik ngedot nih. Asi Mbak? ASI, ini isinya ASI. Masih 5,5 bulan kan? Masih belum 5,5. Oh, belum? Belum. Tapi masih asi. Masih ASI terus. Tidak dicampur? Tidak dicampur Luar sama sekali. biasa. Jadi walaupun saya pergi gitu ya, ASINya ada stoknya banyak sekali. Jadi dia bisa minum. Misal dititipin tempat eyangnya juga, ASINya di sini stoknya banyak. Pantesan yang ini sehat loh, yang ini. Ini bukan ASI dia. Tapi melihat foto-foto pernikahan tadi kan aku udah bongkar tuh sama Mbak Ken kan. Itu luar biasa ya, pacaran cepat dan akhirnya dipercepat. Memang ingin cepat-cepat. Kalau cepat banget juga enggak sih Mbak, orang ketemunya itu awal tahun, nikahnya akhir tahun. Tergolong cepat lah untuk anak muda zaman sekarang. Zaman sekarang Iya. ya, tapi udah mungkin sudah mantep ya dari semua kriteria memenuhi. Kriteria utama tinggi. Ya sudahlah, dia tinggi ya sudah, jadilah akhirnya. Katanya memang Gus Dur yang ingin mempercepat ya Naya. Nggak tahu. Mungkin juga ngejar setoran, saya nggak tahu. Yang ngejar setoran yang mana? Iya, kalau itu Iya, ya, ya. kalau itu ya. Kenapa? Jadi saya minta izin, waktu itu kita berdua minta izin. Udah menikahnya awal tahun 2010 kata Bapak. Oh jangan gitu. Waduh. Oh ya udah deh kalau gitu akhir tahun deh, Desember. Jangan. Loh,
Ya udah kalau kata bapak waktu itu sekitar bulan Juli ya kita minta izin nikah itu. Bulan depan aja, hah? Nyelenggara nikahan 1 bulan gitu kan? Ya udah deh Oktober boleh nggak boleh gitu akhirnya. Kenapa pertimbangannya apa itu? Ya mungkin bapak sudah tahu ya Maya. Ya, Sudah sudah tahu. merasa kan Sudah. biasanya orang kan gitu sudah merasa Sudah ya. merasa dan apa namanya bahwa akhir tahun bapak akan pergi. Jadi kemudian makanya bapak minta tahun itu juga gitu nggak diperlambat. Mas Faris juga sempat mimpi juga ya? Mas Faris mimpi, Mas Faris sudah 2 kali mimpi bahwa Mas Faris mimpi mengazani bapak di apa namanya di liang kubur gitu ya. Jadi tapi nggak pernah cerita ke saya. Ceritanya setelah bapak pergi baru cerita. Dan memang kemudian Mas Faris lah yang mengazani bapak waktu bapak pergi itu. Dan itu kabarnya Mas Faris belum pernah mimpi sejelas itu gitu ya. Iya, memang. Kalau Maika bukan perempuan, ternyata yang lahir laki-laki gitu. Mau dikasih nama Abdurrahman, iya. Udah bilang ke bapak? Sudah bilang ke bapak. Tapi ternyata yang apa namanya? Tapi Abdurrahman tetap dipakai itu oleh keponakan saya. Kebetulan lahirnya 2 bulan sebelum Maika, laki-laki. Jadi yang Abdurrahman dipakai sama dia. Kakaknya Ina ini. Kalau Ina ini belum ini, masih single. Iya. Nay, Kijang Ya. cinta Nay. Kijang cinta. Kenapa Kijang cinta? Kijang cinta tanya yang ini, jangan tanya saya. Cerita dari Nay dulu atau. Apa ya, Kijang cinta. Iya, waktu pertama kali dikenalin kan kenalin Mas Faris gitu. Terus apa namanya, kita nih nggak tahu apa-apa. Pokoknya tiba-tiba kita lagi ngumpul di satu kafe gitu di Menteng. Terus tiba-tiba di situ ada seorang cowok gitu yang Ganteng nggak? Ya, ya biasa lah aja. Tergantung, kalau buat aku ya biasa lah. Oke, lanjut. Nah terus udah gitu, nih kenalnya kok tampaknya berbunga-bunga amat gitu. Kenalin nih cie gitu, biasanya kan kenalin temanku atau apa gitu. Ini yang cie pakai senyum-senyum gitu. Terus udah gitu tipikalnya beda gitu. Beda banget sama Mbak Yeni maksudnya. Ini tipikalnya yang benar-benar apa ya, orangnya asik biasa gitu, maksudnya sama apa ya, nyambung gitu segala macam. Terus tiba-tiba pas pulang kan kita pisah mobil nih gitu. Pas pisah mobil kan aku sama kakak yang lain naik satu mobil, terus Mbak Yeni sama si Mas Faiz itu kan gitu. Ternyata naik Kijang, tuh kita ketawa cekikikan gitu kan. Cie Yeni pakai Kijang sekarang kata Mbak Lisa gitu kan. Cie naik Kijang gitu. Terus kita ketawa cekikikan, terus kita bilang, terus aku bilang, iya biar Kijang tapi kan Kijang cinta gitu. Ternyata besoknya aku dimarahin sama dia, kedengeran tau sama dia gitu. Dan hasilnya adalah Maika. Maika Iya. nama lengkapnya Malika apa Pak? Malika Aurora Madura. Yang Jadi, artinya adalah? Malika artinya ratu bahasa Arab. Terus kemudian Aurora itu artinya cahaya. Saya pengen namanya itu ada kayak ibu saya kan Nur Cahaya, tapi jangan bahasa Arab, bahasa lain, itu bahasa Latin Aurora. Lalu Madura artinya manis seperti madu, itu dari bahasa Sanskerta. Iya. Tapi karena kebetulan bapaknya juga Madura. Nay mirip siapa Maika? Mirip sama ibunya. Mirip ya? Moga-moga tampangnya aja yang mirip Jangan ibunya. apanya yang mirip, jangan apanya? Jangan galaknya. Oh, jangan galaknya, Baik terus hati jangan sekarang apanya ya, Nay, ya. lagi? Jangan Apanya lagi? bosinya. Bosi ya? Bosi Iya. sama adik-adiknya aja? Mbak, hanya ada satu adik yang dibosi. Bukan adik-adiknya, hanya adik ini aja. Adik itu Oke. memang disuruh-suruh, Mbak. Harus ya? Harus. Oke, Bosi. Well organized-nya? Oh iya. Well organized. Enggak ya? Enggak ya? Apalagi belanjanya? Ya, Iya, tapi dia selalu dapat bagian, dapat lungsuran. Pelupanya? pelupanya. Jangan pelupa ya deh ya. Namanya dulu siapa kita ya? Dulu Siapa kita ini suka namanya? ngeledekin. Pelupa kan? Dulu kita suka ngeledekin karena Mbak Yeni itu kan pelupa banget, benar-benar pelupa banget. Contoh? Banyak. Kadang-kadang dia suka apa terus dia nitipin ke siapa terus habis itu lupa. Jadi kita dulu sering Kamu sempat ketinggalan angkot ya? Iya seperti aku dulu waktu kecil ya, kalau dijemput Mbak Yeni ini tuh suka ditinggal di pinggir jalan. Dia naik angkot tapi akunya di pinggir jalan tetap. Gitu. Saking pelupanya Saking gitu pelupanya. Terus
dulu kita suka ngeledekin, nanti dia kalau punya anak jangan-jangan terus dititipin sama neneknya, terus beberapa minggu kemudian dia nelpon neneknya, "Mah, anakku di situ nggak ya?" gitu. Kita dulu suka ngeledekin gitu. Untungnya enggak. Tapi yang ini baju siapa nih? Bajuku. Katanya suka pinjam-pinjaman kan? Iya. Zaman dulu suka pinjam-pinjaman ya? Iya, sampai itu, sekarang. Itu 4 perempuan tuh pinjam-pinjaman semua ya Ibu ya? Iya, pinjam-pinjaman bahkan Termasuk baju punya ibunya ibunya. ya pakai. Kalau dibeliin nggak mau, nggak tapi mau. kalau sudah saya pakai, ya nanti dipakai. Luar biasa. Tapi ini loh, ini kan 4 jagoan gitu ya Ibu ya. Pak Sri Kandi plus Ibu gitu ya. Ini harus mau tidak mau mendekati Ibu, menjaga Ibu ketika Bapak sudah tidak ada ya. Iya. Nah, saya ingin cerita dulu nih. Nay mau cerita soal foto ini enggak? Liburan kapan, di mana, dan ini liburan momennya di Belanda. Ini benar-benar satu kalinya Ibu itu ya nomor 2 libur dari bareng-bareng kiri ya? semuanya. Itu Ibu nomor 2 dari kiri. Aha. Ini semua waktu masih kurus. Terus ini tahun 92 ya Maya. Tahun 92 ini lagi di Belanda. Ini pertama kalinya dan terakhir kalinya kita benar-benar satu keluarga jalan-jalan Terakhir liburan. kali Karena setahun kemudian, beberapa bulan kemudian terus mama kecelakaan, terus habis itu jadi nggak pernah liburan, benar-benar liburan gitu. Gitu. Oke. Tapi liburannya ambil jagain mama ya. Iya, di Australia. Itu Iya bergantian. setelah di itu. Tapi Australia. kan nggak satu keluarga bareng. Saya harus ada pengakuan dosa Mbak Indi. Apa? Waktu mama di Australia mah. Mama cerita. Kan anak-anak kita kalau latihan di Australia di Sydney, anak-anak kan dibagi menjadi 2 shift. Satu shift itu 2 anak gitu, setengah bulan. Pada waktu gilirannya Yeni ini barengan sama Ina. Terus saya tuh didorong lewat rumput-rumputan Oleh oleh Yeni. Sampai di tengah rumput numplak. Saya itu ditumplak kan Yeni itu di atas rumput, jadi saya kan jatuh di Ibu rumput-rumput. saya hebat banget Mbak Indi, mama hebat banget. Bukannya marah malah ketawa. Hebat banget gitu. Jadi Yeninya apa? Lu kenapa kok aku nggak dimarahin sama mama, katanya gitu. Ya saya gimana mau marah orang yang Pasrah. sudah nublek kok gitu. Iya. Gitu. Lah kalau ini Yeni itu pada waktu itu kalau manggil Mina itu seperti baje katanya gitu. kenapa? Mina itu seperti baje. Kalau sudah mogok susah di starter. Kalau Mbak Yeni udah tidur susah dibangunin. Susah dibangunin. Sampai tidur di toilet. Saya kalau dulu waktu kecil kalau Mbak Yeni dibangunin sama mama kalau mau sekolah, terus ayo mandi gitu. Nah itu beberapa menit kemudian harus dicek lagi, karena habis itu ternyata dia begitu dibuka kamar mandinya dia di dalam toilet lagi gini. Ya, jadi lagi tidur. Padahal lulusan Harvard University. Apa? Begitu. Pokoknya beda banget deh, nggak kebayang deh gitu. Oke, ini masih menyenangkan ya ngobrol dengan keluarga besar Gus Dur. Ya, Tidak menyenangkan buat saya karena ketahuan semua. Ya. tapi si papahnya Maika kemana? Papanya sakit terus tadi lagi tidur. Saya nggak mau bangunin, nggak tega, kasihan. Salam Kak dari kami Salam ya. juga buat semuanya. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Nay, thank you ya. Bagian makasih semuanya, terima kasih. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Yeni Wahid. Dan kami akan, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pekan depan. Terima kasih, sampai jumpa.